Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalian semua? Semoga ibu harap kalian dalam keadaan yang sehat ya. Yang sakit semoga cepat sembuh, dan yang sehat terus jaga terus ya kesehatannya, dan jangan lupa untuk terus terapkan protokol kesehatannya, dan tetap semangat ya walaupun kita masih harus PTM-nya cuma 50% dan belajar dari rumah. Oke, hari ini kita akan belajar mengenai pendekatan dan strategi masa pergerakan nasional ya. Setelah kemarin kita belajar akar-akar nasionalisme dan juga akar-akar demokrasi, dan akan muncullah ini menjadi strategi pergerakan nasional. Kita hari ini yang pertama, awal munculnya organisasi pergerakan nasional, yang kedua gerakan pemuda kedaerahan dan keagamaan, yang ketiga pergerakan nasional radikal non kooperatif atau tidak bekerja sama, dan yang terakhir itu pergerakan nasional moderat kooperatif dengan taktik bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Awal munculnya organisasi pergerakan nasional. Masa pergerakan nasional ditandai dengan berkembangnya kesadaran dengan tumbuh dan berkembangnya organisasi-organisasi modern. Pada masa pergerakan nasional, perjuangan telah terorganisasi secara teratur dan berkesinambungan, dan perjuangan tidak mengandalkan perjuangan fisik atau bersenjata, melainkan dengan menggunakan organisasi-organisasi yang bersifat modern. Ya, jadi di sini sudah ada kesadaran untuk melawan melalui organisasi-organisasi yang bersifat modern. Nah, oke, selanjutnya ini ada perbedaan perjuangan sebelum dan sesudah abad ke-20 ya. Sebelum abad 20 itu bersifat lokal, perjuangan ini masih bersifat kedaerahan, misalnya perlawanan rakyat Aceh, perlawanan rakyat Mataram, perlawanan rakyat Java, terus perlawanan masyarakat Maluku dan lain-lain. Yang kedua, tergantung pada pemimpin karismatik. Jadi di sini sangat tergantung terhadap satu sosok pemimpin karismatik. Misalnya pada saat perang Jawa itu Pangeran Diponegoro, di Aceh itu Tengku Umar, di Maluku itu Patimura. Terus yang ketiga, perjuangan dengan peperangan. Jadi masih secara fisik ya, masih menggunakan kekuatan fisik dan dengan cara perang. Terus yang terakhir, belum ada pemikiran tentang kelanjutan atau keberhasilan. Jadi di sini hanya memikirkan kemenangan pada saat itu aja. Belum ada rencana untuk kedepannya mengenai kemerdekaan Indonesia. Terus setelah abad ke-20, itu yang pertama bersifat nasional, karena sudah ada identitas nasionalisme di dalam organisasi. Yang kedua, menggunakan organisasi yang sudah teratur. Jadi di sini sudah perjuangan itu dilakukan ya di dalam organisasi yang sudah terstruktur, sudah ada tujuannya, sudah ada anggotanya, sudah ada strukturnya, sudah ada visinya, sudah ada misinya, dan lain-lain gitu. Terus perjuangan diplomasi dengan organisasi ya, dengan cara diplomasi bekerja sama dengan pemerintah kolonial Belanda. Terus kelanjutan perjuangan dirumuskan dalam organisasi. Maksudnya di sini sudah ada tujuan yang memang dirumuskan oleh organisasi mengenai apa yang akan diperjuangkan, bagaimana tindak lanjutnya, bagaimana menuju Indonesia merdeka, program-programnya seperti apa, caranya bagaimana, dan lain-lain. Jadi sudah secara sistematis terstruktur tujuan dalam melakukan perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia. Tadi merupakan perbedaan ya. Di sini bisa dibilang yang sangat terlihat itu adalah menggunakan kekerasan atau peperangan dengan jalur diplomasi. Itu Budi Utomo atau BU, didirikan di Jakarta pada 20 Mei 1908. Budi Utomo dipandang sebagai organisasi modern pertama. Bisa dibilang Budi Utomo ini merupakan pelopor dari organisasi-organisasi modern yang lain ya yang muncul di Indonesia. Terus pada awalnya di sini ada tokoh bernama Dr. Wahidin Sudirohusodo dan Sutomo yang membentuk organisasi guna memajukan kepentingan kaum priai rendah. Jadi awalnya Budi Utomo ini memang bergerak untuk menghimpun dana. Mereka berkeliling kampung menghimpun dana untuk membantu kaum priai yang kesulitan gitu, baik ekonomi maupun pendidikannya. Terus ketua Budi Utomo dijabat oleh Sutomo dengan tokoh lain yaitu Gunawan Mangunkusumo, Suwarno, Gumreng, Muhammad Saleh, Suraji, dan juga Cipto Mangunkusumo.
Pada awalnya, keanggotaan Budi Utomo terbatas pada golongan priai Jawa dan Madura yang umumnya terdiri dari pelajar dan pegawai Pangreh Praja. Jadi pada saat itu bisa dibilang keanggotaan Budi Utomo ini hanya boleh dimasukkan oleh orang-orang Jawa dan Madura, kaum priai, dan juga orang-orang yang misalnya bekerja di bagian kenegaraan sebagai PNS lah gitu ya. Lanjutnya, pada Kongres 1 di Yogyakarta 5 Oktober 1908 menetapkan tujuan Budi Utomo adalah kemajuan negeri dan bangsa bersandar pada kemajuan pendidikan, pertanian, peternakan, dan perdagangan, teknik industri, serta kebudayaan. Akhirnya tahun 1931 Budi Utomo terbuka untuk seluruh bangsa Indonesia. Jadi di sini cangkupannya udah nggak cuma masyarakat Jawa dan Madura aja, tapi terbuka untuk siapapun itu ya, baik orang keturunan dari Eropa gitu, orang Indonesia asli maupun keturunan timur asing. Budi Utomo menampakkan sifat-sifat politiknya ketika tahun 1914 sampai 1916, ketika pada saat itu menjadi anggota Komite Pertahanan Hindia dan memperjuangkan diadakannya Milisi Pemuda-Pemuda Indonesia. Pada tahun 1918 dibentuk Dewan Rakyat setara dengan DPR pada saat ini yang namanya Volksrat, dan banyak di antara anggota BU yang duduk dalam dewan tersebut. Dan Sarekat Islam atau SI, Sarekat Dagang Islam, dibentuk dengan tujuan mengimbangi pedagang-pedagang timur asing dan memajukan perekonomian masyarakat Islam Indonesia. Jadi Sarekat Islam ini awalnya namanya itu adalah Sarekat Dagang Islam, tujuannya untuk mengimbangi perdagangan-pedagang timur asing yang pada saat itu semakin kuat. Di sini pedagang-pedagang Islam menghimpun dan mendirikan organisasi yang diberi nama Sarekat Dagang Islam. Tahun 1921 Sarekat Dagang Islam berubah nama menjadi Sarekat Islam. SI mencapai kesuksesannya pada Kongres 1 SI yang digelar 26 Januari 1913 di Surabaya, dipimpin oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto, di mana SI ini pada saat itu berhasil menjadi organisasi dengan jumlah pengikut terbesar. Ya, bisa dibilang SI ini anggotanya sangat banyak dan tersebar di seluruh Indonesia. Pada kongres tersebut menerangkan bahwa SI bukanlah partai politik dan tidak melawan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Untuk lebih memasyarakatkan kegiatan programnya, SI menerbitkan surat kabar utama utusan Hindia ya. Di sini surat kabar utusan Hindia ini merupakan surat kabar yang memang dicetuskan oleh SI. SI hanya diizinkan sebagai organisasi daerah yang bersifat lokal. Dalam melangsungkan gerakannya, SI melibatkan diri di dalam badan-badan yang dibentuk Belanda. Jadi di sini SI itu tersebar ada di SI di Jawa, SI di Sumatera, dan itu sifatnya lokal, dan mereka hanya boleh terlibat dalam badan-badan yang dibentuk oleh Belanda. SI menjadi anggota Komite Pertahanan Hindia Belanda dan mengirim wakilnya ke dalam Volksrat, yaitu Abdul Muiz dan juga Hos Cokro Aminoto. SI yang populer membuat tokoh sosialis kiri seperti Semaun, Alimin, dan Darsono bergabung. Jadi di sini tokoh-tokoh yang menganut faham Marxisme-Leninisme ini atau komunis ya, bergabung ke dalam SI untuk melakukan infiltrasi. Untuk tujuannya itu untuk menarik simpatisan lah. Terus akhirnya ada tokoh-tokoh tersebut membuat SI terbagi menjadi dua, yakni SI putih dan SI merah. Kenapa terbagi menjadi dua? Karena di sini ada perbedaan ideologi antara golongan kiri dan golongan kanan, antara golongan yang menganut ideologi komunis ya, Marxisme-Leninisme, dengan golongan yang memang Sarekat Islam itu kan agamis ya sifatnya. Jadi ada sisi ideologi yang berbeda antara SI putih dan juga SI merah. SI merah nanti ini merupakan salah satu cara bagaimana PKI itu menarik partisipannya. Ya nanti PKI ini menjadi salah satu partai terbesar karena adanya usaha infiltrasi tersebut. Selanjutnya ada Indische Partij. Indische Partij didirikan di Bandung oleh Eugene Dausdekker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat atau Ki Hajar Dewantara. Bisa dibilang nih ya, kalau misalnya yang menulis Pax Havelaar atau Mutatuli ini itu namanya Edward, tapi kalau yang anggota dari Indische Partij itu adalah Eugene Dausdekker. Indische Partij merupakan organisasi pergerakan nasional yang bersifat politik murni dengan semangat nasionalisme yang modern. Keanggotaannya bersifat terbuka bagi seluruh golongan masyarakat, baik nanti dari bangsawan, dari kaum Eropa, dari kaum bangsawan Indonesia, priai, keturunan Asia dan lain-lain.
Yang selanjutnya ini adalah Gerakan Pemuda Kedaerahan dan Keagamaan ya. Trikolo Darmo merupakan organisasi pemuda kedaerahan pertama di Indonesia. Organisasi ini didirikan oleh pemuda Jawa seperti Satiman, Kadarman, Sumari, dan kawan-kawan. Trikolo Darmo berarti 3 tujuan mulia, yaitu sakti, budi, dan bakti. Pada Kongres Trikolo Darmo di Solo 12 Juni 1918, nama organisasi ini diubah menjadi Yong Java. Jadi Yong Java ini merupakan organisasi ya, pelopor dari nanti organisasi-organisasi kedaerahan lain seperti Yong Sumatera Bon, Yong Salabes, Pemuda Betawi, dan lain-lain. Selanjutnya ada Gerakan Pemuda Keagamaan. Di sekitar akhir abad ke-19 muncul gerakan reformasi di negara Islam kawasan Asia Barat ya, yang dilakukan oleh Jamaluddin Al-Afghani di Afghanistan. Akibatnya nasionalisme berdasarkan keagamaan meluas ke seluruh negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam termasuk Indonesia. Nah, akibat itu muncullah organisasi Muhammadiyah pada tanggal 18 November 1912 di bawah pimpinan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Di Jakarta berdiri organisasi Al-Irsyad yang dipimpin oleh Syekh Ahmad Surkarti pada tahun 1913. Di Minangkabau juga lahir Sumatera Tawalib di tahun 1918, dan juga ada organisasi-organisasi lain di luar keagamaan yang di luar agama Islam, yaitu ada Persatuan Pemuda Kristen dan Persatuan Pemuda Katolik. Jadi disinilah muncul gerakan-gerakan pemuda keagamaan dan organisasi-organisasi keagamaan. Ada pergerakan nasional radikal non-kooperatif, yaitu pergerakan yang menolak bekerja sama dengan pihak Belanda ya. Yang pertama ada Perhimpunan Indonesia atau PI. Indisvereniging atau IV didirikan oleh Sultan Kasayangan dan RM Noto Suroto. Pada bulan Maret 1925 dikeluarkan pernyataan politik yang dikenal dengan Manifesto Politik yang digunakan PI sebagai asas perjuangannya. Nah, asas PI atau Indisvereniging ini menjadi panutan bagi organisasi berikutnya. Adapun isi dari Manifesto Politik PI itu adalah menuntut Indonesia merdeka, wilayah Hindia Belanda adalah wilayah Indonesia yang merdeka, penolakan undang-undang kolonial, dan menuntut pemberlakuan kaum hukum adat yang sudah ada di Indonesia sejak dahulu. Inilah yang menjadi asas juga untuk organisasi berikutnya. 9 Mei 1914, Nevlit dengan dukungan J.H. Brandsteder, P. Braaksma, dan H.W. Dekker membentuk ISDV atau Indis Social Democratische Vereniging. Tokoh-tokoh Indonesia yang ikut memimpin ISDV adalah Semaun dan Darsono. ISDV berhasil memanfaatkan SI dengan cara infiltrasi tadi ya. Dia masuk ke dalam SI dan menjadi golongan SI merah. 23 Mei 1920 ISDV menjadi PKI dengan Semaun sebagai ketuanya. Jadi Sarekat Islam Merah inilah yang menjadi gitu ya PKI, cikal bakal PKI di Indonesia. Terus pada November 1926 PKI melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Hindia Belanda di berbagai daerah. PKI di Jakarta berkembang di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur tadi ya, karena tadi ada infiltrasi dari SI yang anggotanya besar dan tersebar di seluruh Indonesia. Tanggal 1 Januari 1927 pemberontakan PKI meletus di Sumatera Barat. Para anggota PKI diasingkan di Digul dan PKI dilarang berdiri karena PKI ini sering melakukan pemberontakan terhadap pemerintah Hindia Belanda, akhirnya diasingkan ke Digul. Selanjutnya ada Partai Nasional Indonesia atau PNI. PNI lahir di Bandung tanggal 4 Juli 1927 yang dibentuk oleh Soekarno. As PNI adalah self-help, berarti prinsip untuk menolong diri sendiri. Non-kooperasi berarti tidak bekerja sama dengan Hindia Belanda. Marhaenisme yaitu memperjuangkan rakyat kecil. Usaha-usaha perbaikan dalam berbagai bidang politik dilakukan PNI dengan cara berikut: memperkuat persamaan kebangsaan dan persatuan Indonesia, menyebarkan pengetahuan kebangsaan dan persatuan Indonesia, mempererat hubungan antara bangsa-bangsa di Asia, dan yang terakhir itu adalah menuntut kemerdekaan diri, pers, berserikat, dan berkumpul. PNI tidak mau bergabung di Volksraad, jadi dia menolak jalur kooperatif. PNI menerbitkan surat kabar Benteng Perjuangan dan Persatuan Indonesia di Jakarta. PNI terus diawasi oleh Belanda karena dianggap berbahaya dan mengingatkan untuk tidak melakukan propaganda melalui surat kabar tadi. Terus 29 Desember 1929 Belanda menangkap para pemimpin PNI, salah satunya adalah Soekarno. Dalam persidangan, Soekarno menyampaikan pidatonya yang berjudul Indonesia Menggugat. 22 Desember 1930 Soekarno dan kawan-kawan dijatuhi hukuman penjara di Sukamiskin. Selanjutnya PNI dipegang oleh Mr. Sartono setelah Soekarno ditangkap.
Di sini akhirnya pun PNI nggak bertahan lama dan PNI dibubarkan setelah dilaksanakannya Kongres Luar Biasa 25 April 1931. PNI ini nanti akan menimbulkan Partindo dan juga PNI baru, organisasi politik yang merupakan pecahan dari PNI. Ada Pergerakan Nasional Indonesia yang moderat dan kooperatif menggunakan taktik bekerja sama dengan pemerintah Hindia Belanda dalam Volksraad dan juga dengan jalur diplomasi. Yang pertama yaitu krisis ekonomi Malaysia tahun 1921 dan berulang di tahun 1929 sampai 1930. Yang kedua, kebijakan keras pemerintah Gubernur Jenderal De Jong menyebabkan kaum pergerakan, terutama golongan non-kooperatif, sangat menderita. Setiap gerakan yang radikal atau revolusioner akan ditindas dengan alasan bahwa pemerintah kolonial bertanggung jawab atas keadaan di Hindia Belanda. Yang ketiga, pada tahun 1930-an, kaum pergerakan nasional terutama yang berada di Eropa menyaksikan bahwa perkembangan paham fasisme dan nazisme mengancam kedudukan negara-negara demokrasi. Demikian pula dengan Jepang sebagai negara fasis di Asia telah melakukan ekspansinya ke wilayah Pasifik, sehingga ada yang mendekatkan kaum nasionalis dengan penguasa kolonial, yaitu mempertahankan demokrasi terhadap bahaya fasisme. Kesadaran itu muncul pertama kali di kalangan Perhimpunan Indonesia yang terlebih dahulu telah melakukan taktik kooperatif. Taktik kooperatif sendiri itu merupakan strategi yang ditempuh untuk menghindari kelumpuhan perjuangan ya. Tahun 1930-an, cita-cita perjuangan dilakukan melalui Volksraad dan juga jalur diplomasi dengan bekerja sama kepada pemerintah Hindia Belanda. Organisasi-organisasi pergerakan nasional sejak tahun 1930-an berjuang secara moderat kooperatif tersebut antara lain Partindo, Parindra, dan Gerindo, terkecuali PNI baru yang tetap mempertahankan strategi perjuangan non-kooperatifnya. Yang pertama itu ada Partindo. Setelah Soekarno ditangkap dan PNI dibubarkan, Mr. Sartono, pemimpin PNI, membentuk partai baru yang diberi nama Partai Indonesia atau Partindo. Dalam memimpin Partindo, Mr. Sartono mengurangi sifat radikal dan menjadikan self-help dan non-kooperasi sebagai asas perjuangannya. Setelah Soekarno dibebaskan, ia bergabung ke dalam Partindo. Insinyur Soekarno banyak menulis ide-ide perjuangannya dalam surat kabar Pikiran Rakyat. Akibat tulisan mencapai Indonesia, Soekarno kembali ditangkap dan diasingkan. Setelah Soekarno diasingkan, Partindo mengalami kemunduran karena organisasi ini diawasi oleh Belanda secara ketat. Ruangnya pun sempit ya untuk melakukan perlawanan. Nah tadi ya, setelah PNI itu bubar, PNI ini dipecah menjadi dua, yaitu menjadi Partindo dan PNI baru. Tokoh yang mula-mula terpilih menjadi ketua PNI baru adalah Soekarni dan digantikan oleh Sultan Syahrir dan digantikan kembali dengan Muhammad Hatta. PNI baru berasaskan nasionalisme dan demokrasi. Menurut tokoh PNI baru, kemerdekaan dapat dicapai dengan mendidik rakyat agar memiliki kematangan jiwa dan pengetahuan luas tentang organisasi. Dalam bidang ekonomi, PNI baru menempuh kolektivisme. Sikap dan asasnya yang lain adalah PNI bersikap non-kooperatif dan self-help. Untuk mencapai kemajuan dalam bidang ekonomi, organisasi ini mengadakan penyuluhan tentang kooperasi kepada masyarakat. Asas PNI baru yang non-kooperatif ini membuat tokoh-tokoh organisasi ditangkap dan diasingkan. Ada Parindra atau Partai Indonesia Raya. Parindra merupakan fusi atau gabungan antara Budi Utomo dan Persatuan Bangsa Indonesia atau PBI. Organisasi ini diketuai oleh Dr. Sutomo. Dengan pembentukan Parindra, persatuan golongan kooperatif semakin kuat. Upaya yang dilakukan Parindra dengan mendirikan Rukun Tani, Rukun Pelayaran Indonesia, dan mempelopori didirikannya Bank Indonesia. Pada kongres pertamanya ditegaskan bahwa Parindra bersifat kooperatif. Yang kedua itu ada Gerindo merupakan Gerakan Rakyat Indonesia. Organisasi ini didirikan oleh tokoh-tokoh ex-Partindo, bekas Partindo yang bersikap non-kooperatif seperti Sartono, Akagan, dan Amir Sarifudin. Organisasi ini sebagai kelanjutan dari Partindo yang revolusioner, namun sesuai dengan situasi politik dan berdasarkan asas yang kooperatif. Gerindo bekerja sama dengan pemerintah melalui Volksraad atau parlemen. Dalam perkembangannya, Gerindo mengalami perpecahan.
Si Sutarjo ini merupakan salah satu anggota Volksrat ya, atau anggota DPR lah untuk saat ini. Perjuangan kooperatif juga dilakukan oleh Sutarjo Kartohadikusumo melalui Volksrat. Pada tanggal 15 Juli 1936, Sutarjo selaku wakil Persatuan Pegawai Bestur atau PBB dan Volksrat mengajukan usul yang diberi nama Petisi Sutarjo. Usulan Sutarjo yang pertama, Volksrat dijadikan parlemen yang sesungguhnya. Kedua, direktur departemen diberikan tanggung jawab. Ketiga, dibentuk Dewan Kerajaan sebagai badan tertinggi antara Belanda dan Indonesia. Yang keempat, penduduk Indonesia adalah orang-orang yang karena kelahiran, asal-usul, dan cita-citanya memihak Indonesia. Nah, petisi Sutarjo ini sebenarnya disetujui dan ditandatangani oleh IJK Sumo, Samratulangi, Datuk Tumenggung, dan Kuat Tiong. Tapi ketika diusulkan kepada Ratu Belanda ditolak oleh Ratu Belanda dengan alasan bahwa di sini Indonesia dianggap belum matang untuk memikul tanggung jawab dan memerintah sendiri. Yang terakhir itu ada GAPI atau Gabungan Politik Indonesia. GAPI didirikan pada 21 Mei 1939, dipelopori oleh MH Tamrin. Organisasi yang bergabung dalam GAPI antara lain Parindra, Persatuan Minahasa, PSI, PSSI, Pesindo, dan PNI. Berdirinya GAPI dipelopori oleh gagalnya petisi Sutarjo dan sikap pemerintah yang kurang memperhatikan rakyat. Resolusi GAPI menuntut penggantian Volksrat yang anggotanya dipilih rakyat. Yang kedua, menuntut agar kepala-kepala departemen menjadi menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. Dan tuntutan GAPI ini dijawab oleh Belanda dengan membentuk Komisi 4 Komisi Visman 14 September 1940. Komisi ini diketuai oleh Dr. F.H. Visman yang bertugas menyelidiki dan mempelajari perubahan-perubahan yang diinginkan rakyat. Hasilnya diumumkan pada bulan Desember 1941 yang menanyakan bahwa penduduk sangat puas dengan pemerintahan Belanda. Namun hasil Komisi Visman ini tidak berpengaruh terhadap perkembangan politik karena kancah perang Pasifik sudah dekat ya. Kedatangan Jepang sudah semakin dekat. Menjelang akhir pemerintahan Hindia Belanda, sikap rakyat Indonesia yang apatis bercampur tidak percaya lagi dan pada akhirnya berubah menjadi sikap anti Belanda. Nah, ini merupakan tugas kalian untuk pertemuan hari ini. Kalian silahkan membuat mind mapping mengenai strategi pergerakan Indonesia. Mind mappingnya boleh secara konvensional atau dengan tulis tangan gitu, digambar sekreatif kalian, atau boleh misalnya melalui Canva. Itu terserah kalian aja ya, sekreatif kalian. Nanti untuk pengumpulannya di e-learning ya, nanti disitu ada batas waktunya kapan. Oke anak-anak, terima kasih sudah menonton sampai habis, sudah mendengarkan penjelasan dari Ibu, walaupun kita hari ini belajar masih dari rumah ya. Kurang lebihnya Ibu ucapin terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian tetap jaga kesehatannya ya, dan tetap jaga protokol kesehatannya juga.